Presenter kelahiran Palembang Helmy Yahya memberikan teguran pada Willy Salim soal rendang 200 kg yang hilang saat dimasak di Palembang. Helmy Yahya menyayangkan narasi yang dibuat Willy Salim sempat membuat timbulnya citra negatif pada warga Palembang. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Helmy Yahya tegas memberikan teguran pada Willy Salim sebagai konten kreator. Bukan berniat melarang kreativitas, hanya saja Helmy Yahya berharap konten kreator apapun itu bisa bertanggung jawab dan memikirkan dampak dari konten yang mereka buat. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos karena semuanya kita pikirin. Tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu sebagai konten kreator. Pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini. Ya mungkin Anda tidak sadar atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang dibilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajer, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilahkan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Sebelumnya, Willy Salim membuat konten masak besar rendang sebanyak 200 kg. Niat awalnya adalah untuk membagikan rendang sebagai menu berbuka puasa bersama warga Palembang. Tapi dalam konten itu, Willy Salim yang mengaku baru meninggalkan sebentar tempat memasak, rendang yang belum sepenuhnya matang itu sudah habis diambil warga. Willy Salim sendiri sudah membuat permintaan maaf karena kontennya telah merusak citra warga Palembang. Dia juga menjelaskan bahwa dalam hal ini dirinya yang salah karena kurang perhitungan. Dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, barusan lewat di beranda gua ada seorang senior di pertelevisian Indonesia, terus dia ini host terkait yang lagi viral saat ini mengenai Willy Salim di Palembang. Dan wajar aja sih dia membela ya, karena memang ibaratnya nama Palembang saat ini jujur li itu sudah jelek di mata masyarakat dengan kejadiannya kemarin gitu. Tapi banyak juga yang komen yang bilang itu settingan dari Willy Salimnya gitu loh. Tapi kalian udah nonton nggak video terbaru dari Willy Salim terkait hal ini?
dia itu menyampaikan di situ memang dia minta maaf ya untuk kejadian itu, dan dia juga melihat antusias masyarakat di sana gitu. Tapi dari penyampaiannya di fittingnya itu, dia bilang sama sekali nggak ada setting atau rekayasa dengan video itu. Itu berarti benar-benar pure yang melakukan itu memang masyarakat di sana gitu loh. Mungkin saking antusiasme mereka terhadap terhadap kegiatan di sana sepertinya gitu. Tapi kalau untuk menyalahkan apalagi melaporkan dia nggak melakukan salah sebenarnya. Apa salahnya? Justru dia itu tuh bikin acara untuk acara bukber, biar bareng-bareng makan bareng gitu kan. Nah justru harganya nih harusnya sadar diri aja sih, maksudnya kayak biar nggak melebar kemana-mana masalah ini. Ya udah sih, terima apa adanya, memang kenyataannya di lapangan juga seperti itu kan sebenarnya. Terus apa yang kalian harapkan dari Willy Salim? Dia juga udah minta maaf. Kalau untuk masalah lapor polisi sih menurut gue juga enggak ya, karena memang dia bukan sumber masalahnya gitu, malah dia membantu masyarakat di sana gitu loh sebenarnya. Sumpah ini lucu banget ya, ada beberapa konten kreator dari Palembang ini nggak terima gitu loh tentang masalah daging rendang Willy Salim yang hilang gitu aja di kota Palembang. Ada yang bilang daging rendang itu hilang hanya settingan aja. Ada yang bilang si Willy Salim ini mencari follower doang masak daging rendang di kota Palembang. Ada yang satu laki-laki konten kreator mau melaporkan Willy Salim atas pencemaran nama baik kota Palembang. Jadi gini ya, padahal di video Willy Salim tersebut pun ada polisinya, dan polisi tersebut pun mengiyakan kalau daging rendangnya itu hilang dengan sekejap. Terus ada video pada rebutan es duren. Lihat kan, Koko liatnya aja yang kayak astaga, kenapa seperti itu. Memang nggak semua orang Palembang seperti itu, tapi mau gimana, kejadiannya di kota Palembang. Sebenarnya masalah ini nggak perlu diperpanjang, cukup ya yang kemarin ambil rendangnya itu perbaiki etikanya aja. Nanti takutnya nggak ada yang mau kesana bikin acara atau apa. Guys, lagi rame banget yang bahas bahwa rendang Willy Salim habis di kota Palembang. Itu karena banyak banget orang-orang yang kayak ngecat gue karena dia sebagai orang Palembang. Itu yang bilang kayak nih tuh ada rendang Willy Salim habis. Dan sampai gue baca komentar orang beberapa yang banyak bawa kayak ngecap bahwa kayak Palembang itu rakus lah. Sampai bahkan ada yang bawa-bawa budaya. Sumpah deh, gue cukup kecewa banget gara-gara rendang ini doang anjir ngerusak citra Palembang yang bener-bener kayak dibangun orang dengan susah payah, dengan bener-bener kayak dari budaya yang pariwisata, budaya, kemudian tuh prestasi-prestasi, itu semuanya tuh hilang karena cuman karakter rendang ini doang. Sumpah ya, minimal kalau bikin konten itu dipikirin matang-matang deh. Jangan sampai konten lo jadi menyudutkan satu daerah tersebut. Masalah rendang ini sudah makin melebar ya guys. Jadi maksud aku ini, sekelas wali kota B sudah mengakui dan meminta maaf sama Willy Salim, terlepas dari itu settingan atau memang benar jadi atau tidak. Nah, ngapo dak kita juga minta maaf baik atau nah, kalau seandainya memang bukan kita pelakunya, cuman cak mana lagi kita nih lah terlanjur malu, cuma bisa minta maaf baik kalau memang kita nih yang salah cak itu. Memang ada beberapa oknum yang wataknya cak itu, ada beberapa daerah yang memang wataknya cak itu, jadi tidak bisa, harus kita akui baik, kita minta maaf terlepas dari memang si pengadu acara ini tidak prepare menurut aku. Aku cuma berharap masalah rendang ini cepat selesai karena tidak sudah lagi FYP ini tiap hari bahas masalah rendang. Dan tidak lagi aku nak masak rendang, inilah nak lebaran. Jangan sampai kaget pas aku nak nyajikan rendang ini dengan tamu aku ngomong cak ini rendang Willy Salim apa bukan? Nah, aku udah galak. Jadi tolong nian masalah ini. Aku tidak membenarkan, tapi aku juga tidak menyalahkan. Aku juga nak melindungi kota Palembang. Jadi aku cuma minta, kalau kita yang kena sasarannya, kita yang kena imbasnya, kita cuma ngomong cak mana lagi, aku lah singin tan dibawa kuali. Jadi buat kamu ya, ngomong Palembang, khususnya teman-teman influencer ya, aku minta tolong stop pembulian, penghinaan sesama warga kota Palembang. Cuman pasal daging 200 kilo. Stop! Gawe lolo ya. Kita sesama Palembang ya, kita saling jago, saling rangkul ya, bukan saling tindas. Paham? Jadi pelajarin dulu kasusnya Cak Mano, pelajarin dulu ceritanya Cak Mano. Jangan saling menghujat ya. Ini yang namanya gawe loloh, gawe
Ian, ya. Tidak mungkin sayang, uang bakal berebut kalau ada peraturan. Buat peraturan baris berbaris, buat tidak ada larangan membawa wadah, ya. Buat panggil aparat negara, buat perbandingan lebih banyak aparat negara daripada warganya di sekitar itu, ya. Jangan cak ini konsepnya. Kalau nak berbagi berkah lah yang positif. Lah tahu ini berimbas negatif sengaja diposting no. Karena apa? Pengen citranya baik dewe, tapi mempertaruhkan nama baik kota. Yang lucunya lagi ada yang komen sesama wong Palembang katanya ngatoi wong Palembang juga katanya mereka itu cak wong rakud dak kate adab berebut padahal daki masih mentah. Aduh sayang. Sekarang balik ke peraturan awal ya. Tidak kate peraturan aman budak-budak di sana itu wong-wong di sana itulah dikasih peraturan nih, masih dia berontak, masih takoan, baru dikata tidak kate adab. Masalah kate peraturan dilarang mengambil daging karena daging masih mentah. Betul tak? Kata larangan. Jadi aku di sini bukan mendukung orang-orang yang ngambil daging sembarangan kemarin itu, bukan. Cuman lebih kayak ke ngasih pelajaran buat seluruh konten kreator se-Indonesia Raya. Jangan menghalalkan segala macam cara dengan membuat konten yang mengimbaskan nama baik kota Palembang. Jadi jangan cak itu. Agak cak ini bakal terus nih. Ada lagi konten kreator selanjutnya datang ke Palembang buat bocah ini nih. Yang lucunya lagi ada yang komen sesama wong Palembang. Dia komen katanya menyalahkan wong Palembang juga. Karena apa? Aneh baik, daging belum masak masih mentah lah diambil. Memang tidak punya adab. Kataku. Agak dulu berbicara adab sayang. Agak dulu berbicara adab. Permasalahannya sekarang ini adab ada karena ada peraturan. Peraturan dak kate untuk apa beradab? Ada dak peraturan dilarang mengambil daging karena daging masih mentah. Ada dak oke? Kamu jingok lah di kontennya. Dari dia pertama kali masak itu warga di sana dak kate yang namanya disuruh berbaris. Cuman dikasih tali bae. Tali untuk apa? Bukannya sapi yang di belakang itu untuk tali suruh berbaris wong tuh buat peraturan. Nak polisi sebanyak ida kalau lebih banyaklah pengunjungnya daripada polisinya aparat negara masih kekalah. Coba dibariskan, dibuat peraturan ndak usah pakai wadah segala macam. Jadi kamu nak berbagi, kamu nyiap ke wadah. Jadi ketika wong tadi nak bawa ember, bawa galon, bawa tetmon bawa wajan, kau nak marah. Kau nak jadi kaget. Aduh, biasa bayar. Harusnya kau itu bermodal. Kalau kau nak berbagi berkah sama uang, apalagi konsepnya berbagi makanan, kau siap ke makanan, siap ke wadahnya. Jadi uang tak bakal kali. Jangankan manusia, semut lagi dibuyar ke gulo di mana-mana, tercumbuk dia, berebut dia makan gulo itu. Sama baik, cak manusia dibuyar ke makanan, apalagi daging yang notabene mahal. Beli daging ini hari, apalagi nak lebaran wajar baik uang berebut. Di sini juga kau udah kasih penerapan untuk masyarakat di sekitar. Saat kau melakukan konten wajib berbaris. Satu peraturannya udah kate penerapan itu. Terus kedua, kau udah kate larangan tidak boleh membawa yang namanya wadah untuk pengambilan daging tersebut. Dak kate. Jadi jangan kau sama-samakan konten kita yang di wong Palembang sama wong Papua. Di Papua diterapkan uang disuruh berbaris, uang dikasih piring, bermodal. Wajar bae amun wong tadi ricu gawe kau. Kau boleh namo, kau boleh popularitas, kau boleh viewer, kau boleh duit. Kami boleh apa? Boleh bangke. Boleh malu kami wong Palembang lantak kau memang kelewatan kan, sudah kelewatan. Aku tahu kau wong kayo, kau konten kreator yang terkenal se Indonesia Raya, kau juga artis, kau bukan wong biasa baik. Cuman kenapa di sini aku melok bersuara? Karena apa? Aku sebagai wong Palembang, aku miris dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau lah tahu konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting Ini bukan berurusan dengan siko uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengkorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Oke, paham? Jadi jangan mentang-mentang kau banyak uang, kau bisa membeli apa baik. Kau bisa menghalalkan segala macam cara. Dak paca, semua ini menurut aku tuh salah kau galau. Strategi kau tidak masak, tidak matang.